Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Sehat? Sehat. Selama MBG ini pasti semuanya sehat. Yakin dan percaya. Saya lihat semua wajah-wajah kalian ini wajah-wajah semangat belajar kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita lanjutkan di absen dulu. Angel Christina Zebua, Hadir, Pak. Auber Kia, Hadir, Pak. Christian Gulen, Hadir, Pak. Dimas Zebua, Hadir, Pak. Junita Zebua, Hadir, Pak. Joyce Zebua, Hadir, Pak. Julkasi Setiawan Zebua, Hadir, Pak. Marcenis Gulen, Hadir, Pak. Melvin Christian Zebua, Hadir, Pak. Masrine Zebua, Hadir, Pak. Noitoloni Zebua, Hadir, Pak. Octorial Hadir, Pak. Gulen, Putri Nidatis Hadir, Pak. Riza, Hadir, Pak. Cynthia Murni Zebua, Hadir, Pak. Warta Putra Zebua, Hadir, Pak. Warta Putri Zebua, Hadir, Pak. Julfan Berkah Zebua. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang sudah hadir saat ini 1 orang. Baik, sebelum kita masuk memulai pembelajaran dan seperti biasanya kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, disilakan. Teman-teman, mari kita bersama doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah kami dari waktu pelajaran ini sampai di supaya ini. Ya Tuhan, kami akan menaikkan proses belajar mengajar pada pelajaran ini serta Ibu hati dan pikiran kami agar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami tanamkan dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami. Ya Tuhan, jikalau mereka dalam keadaan sakit atau di perjalanan tolong mereka antar, tolong mereka ke sini agar mereka bisa bersama-sama dengan kami di hari yang akan datang. Ya Tuhan, kami berdoa buat guru-guru kami, ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari mara bahaya segala penyakit dan kecelakaan, agar mereka bisa membimbing kami menjadi anak yang baik dan bijaksana. Ya Tuhan, hanya inilah doa sedikit kami, jangan kami menaiki doa Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kita mulai pelajaran kita mengenai kecerdasan artifisial. Jadi sebelum kita masuk kecerdasan artifisial ini, kembali kita ingat mengenai pembelajaran coding. Itu masih ingat kan? Di coding itu ada 4 pilar yang menjadi dasar dari pola pikir logik. Nah, di sana ada namanya pengenalan pola. Apa lagi? Dekomposisi, apa lagi? Abstrak, terus apa lagi? Algoritma. Nah, setelah selesai kita pada pembelajaran coding, sekarang kita teruskan masuk pada pembelajaran kecerdasan artifisial atau AI atau AI. Nah, apa dia kecerdasan artifisial ini? Kita lihat definisinya. Definisinya adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin. Jadi, yang menciptakan mesin ini adalah manusia. Jadi, dia berupa benda. Dan dalam benda itu diberi pemikiran-pemikiran melalui program-program dari coding sehingga mesin itu bisa berpikir, bisa belajar, dan bisa bertindak layaknya sebagai manusia. Bisa bertindak layaknya sebagai manusia. Inilah kehebatan dari kecerdasan artifisial AI ini. Nah, tujuannya 1. Mengotomatisasi tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan
manusia. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sulit dikerjakan manusia, yang membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau kita menggunakan AI, maka bisa dengan waktu cepat kita menyelesaikan. Kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Ketiga, memecahkan masalah kompleks yang sulit diatasi manusia. Jadi tujuannya ini adalah untuk membantu manusia, saya dan kalian semua. Jadi ini kalian ini untuk orang-orang hebat yang bisa membuat AI ini ke depan. Jadi bukan hanya orang-orang yang dahulu sudah membuat AI. Ini kita semua nanti menjadi orang-orang yang berpotensi berinovasi membuat AI. Nah, AI ini diklasifikasikan ada dua ya. AI cerdas vs AI non cerdas. Nah, kemarin decoding apa saja yang sudah kalian mengenai barang-barang elektronik itu? Decoding apa saja yang sudah pernah kalian? Sudah pernah melihat HP? Sudah. Apa lagi? TV. Apa lagi? Remote. Apa lagi? Apa lagi ada? Oh, masih banyak, tapi hanya itu yang sudah bisa dijawab ya, enggak tidak apa-apa. Ini semua hasil pekerjaan manusia yang dibuat dalam bentuk AI. Nah, persoalannya AI itu ada cerdas dan ada non cerdas. Apa perbedaannya AI cerdas dan non cerdas? Seperti apa dia? Ini kita lihat ya. AI cerdas, ini diperhatikan ya, AI cerdas diperhatikan. Sistem yang memiliki kemampuan belajar, penalaran, pemecahan masalah, dan adaptasi yang mirip atau setara dengan kecerdasan manusia. Ini hebatnya AI cerdas. Dia seperti manusia. Dia diciptakan seperti manusia. Kalau mengenai suhu, dia bisa merasakan panas, dingin, cuaca mendung, dan sebagainya. Dia bisa melihat hambatan-hambatan kalau lagi perjalanan. Semua bisa apa yang dirasakan manusia. Mampu memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuannya yang berbagai domain yang berbeda. Nah, misalnya kalau ada AI yang paling sekarang marah-marahnya ChatGPT itu, ChatGPT atau Google Maps, ChatGPT tuliskan atau bantu saya menjawab pertanyaan. 3 ditambah 5 dikurang 6 dikali 8. Segera dikeluarkan. Apa semua dikeluarkan? Caranya, hasilnya dikeluarkan oleh AI cerdas. Nah, itu AI cerdas ini. Dia berpikir seperti manusia. Nah, AI non cerdas, sistem yang dirancang dan dilatih untuk melakukan tugas spesifik atau serangkaian tugas terbatas. Apa itu maksudnya? AI yang dibuat oleh manusia, AI yang dibuat oleh manusia, tetapi dia hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya rice cooker, dia diberi itu petunjuk hanya untuk memasak nasi. Itu hanya tugasnya memasak nasi. Setelah kita kasih beras, kita tuang airnya, kita tekan tombol merahnya, itu fungsinya hanya sampai masak. Dia tidak lagi memberitahukan, ini sudah masak, ini masih nasinya masih keras atau sebagainya. Jadi itu AI non cerdas, hanya yang sudah diperintahkan. Tidak memiliki kecerdasan, pemahaman umum atau kemampuan untuk belajar di luar domain yang sudah ditentukan. Satu lagi contoh seperti kipas, ya kan? Kipas itu kita colok saja, kita tekan on-nya, dia hanya mau berputar terus. Dia tidak tahu kalau kita kedinginan, pokoknya dia hanya tahu tugasnya berputar terus. Kalau berhenti ya, kalau tidak kita off-kan, dia sampai rusak baru berhenti. Padam listriknya baru berhenti. Jadi itu tugasnya.
Kalau ada orang yang menulis, bingung sekali. Kipas ini tidak akan pernah tahu. Dia tidak akan pernah tahu kalau membaca cuaca, membaca suhu di sekitarnya. Dia tidak tahu, hanya dia selalu mengikuti perintah berputar. Itu saja. Jadi dia memang air, tapi tidak cerdas. Tidak cerdas. Nah, ini contoh air cerdas. Ini ya, ini diperhatikan ya, robot penjelajah. Ini negara-negara maju ini sudah mereka buat. Jadi robot ini mereka buat untuk membantu manusia di medan-medan yang sangat sulit dijangkau atau medannya berbahaya, itu mereka kirim robot. Robot ini bisa membuat keputusan sendiri, membaca semua medan, semua layaknya manusia. Bagaimana manusia bisa meneliti, semua dibuat akurasi seperti itu. Mobil otonom. Nah, ini enak sekali mobil otonom ini. Kalau kita tidur, kalau misalnya ketua dapat mobil otonom, enak ketua. Tidur saja ketua sampai di Gunung Stoli, enak, tidak ada masalah. Karena dia bisa rem sendiri, kemudi sendiri, tahu dia kalau ada lubang, tahu dia kalau ada masalah di depan, kapan dia berhenti, tahu dia. Semua sudah diberi dia alat-alat canggih, GPS-nya sudah ada semua. Jadi kita tidak mudah tersesat ya. Google Maps. Nah, barangkali sudah pernah dibuka di HP kan? Kalau Google Maps ini, kalau misalnya kalian mau ke Gunung Stoli, cari saya mau ke kantor wali kota, berangkat dari desa Mazinu. Nah, banyak jalan ini. Ini jalannya belok kiri, belok kanan, ada jembatan di depan seperti itu. Sampailah kalian dengan selamat di tempat yang dituju. Ada lagi drone. Drone ini dia pesawat kecil sebenarnya. Dia pesawat kecil ini, tapi ini sekarang digunakan untuk negara-negara, atau sekarang sudah ada, bisa kita beli drone ini. Bisa kita beli sekarang drone ini, dia canggih. Dia dikendalikan remote dan dia bisa mengambil semua gambar yang ada. Di kirinya semuanya bisa. Jadi layaknya kalau kita melihat sesuatu bisa dikirim dan disimpan. Begitu juga roket SpaceX. Nah, ini lagi-lagi maraknya ini bagaimana orang masuk ke luar angkasa ini. Jadi ini terbang ke angkasa tanpa ada manusia. Kapan dia memecahkan diri dengan yang badannya yang besar, kapan dia mulai berkembang bekerja di luar angkasa, itu sudah bisa sendiri dia. Seperti kita kalau hujan ambil payung buka sendiri, dia juga seperti itu. Kalau sudah sampai dia di titik ordinat. Nah, contoh air non cerdas. Nah, ini sering sekali kita temukan setiap hari. Kalkulator. Sudah pernah lihat kalkulator kan? Sudah. Sudah yakin. Kalkulator kalau kita on-kan dia, kita tinggal 7 tambah 5, dia hanya kasih jawaban 12. Itu saja pekerjaannya. Memang dia air tapi tidak cerdas. Hanya dia berfungsi hanya untuk menghitung. Begitu juga kipas angin, dia hanya berputar terus, menghasilkan angin dan putarannya, ya udah berikan suhu dan cuaca yang sejuk. Begitu juga mesin cuci. Jadi mesin cuci sekarang ada juga yang menjadi air cerdas, tapi yang kita bahas mengenai air non cerdas yang kebanyakan ada di rumah-rumah sekarang. Ini dia manual. Kita hanya kasih dia cuci, semua baju itu tidak diperiksa ya, kaos, jati, semua masuk di dalam, dia hanya tahu berputar. Tapi kalau yang canggih dia tahu, ini itu tidak boleh digabung dengan yang celana jeans, tidak mau tahu dia seperti itu. Jam tangan atau jam dinding ini juga dia air tapi dia non cerdas.
Dia hanya mau berputar terus. Begitu saja. Jadi fungsinya sekarang ini hanya kita melihat, oh ini sudah jam 12, kapan MBG bisa dibagi, kan seperti itu. Jam istirahat pertama, nah ini ya, kita pakai jam jam dinding. Begitu juga restoker, tempat masak nasi dan pesawat konvensional. Nah, ini masih air non cerdas. Kenapa? Karena dia masih dikendalikan oleh manusia. Jadi pilotnya masih manusia. Dia tidak berjalan sendiri. Dia tidak berjalan sendiri. Makanya dia masuk dalam golongan air non cerdas. Jadi seperti itulah mengenai kecerdasan artifisial dan bagaimana contoh-contoh AI cerdas non cerdas itu. Ini mudah sekali kita temukan. Yang paling mudah adalah non cerdas. Nah, menurut kalian apakah AI ini berfungsi atau tidak? Ada gunanya atau tidak AI? Ada. Apa menurut kalian fungsi AI ini? Dari yang sudah kita pelajari, baik dia AI cerdas maupun AI non cerdas. Apa saja menurut kalian? Apa? Kalau penting dia apa? Kalau tidak penting ya kita buang aja. Ya kan? Nah, ada gunanya untuk manusia, ada manfaatnya untuk kita. Tadi dikatakan ada atau tidak? Ada. Nah, kenapa? Ini kelompok satu apa? Hah? Apa manfaatnya? Ya, berguna untuk manusia. Iya, berguna, memang berguna. Ini diciptakan untuk manusia. Apa ini? Kelompok dua apa? Ya, berpikir apa? Ya, membantu tugas manusia. Ya, dari membutuhkan waktu yang lama bisa menjadi singkat dan cepat. Maka tepat. Kadang-kadang yang kita lupa mengerjakan, dia bisa membentak. Satu lagi lupa. Itulah kita gunakan AI. Ini itu bisa memenuhi kebutuhan manusia. Bisa memenuhi kebutuhan manusia. Besok ketua kelompok 3 bisa buat drone. Jadi kita boleh kita boleh. Ketua kami beli satu drone dulu berapa? 1.500.000. Jadi besoknya dia kepukan bahwa kita ini oleh kan. Itu pendapat dari ketua kelompok 3. Jadi kalau kelompok 4 apa? Bisa diinovasi. AI cerdas itu bisa diinovasi. Dari AI non cerdas bisa diinovasi menjadi AI cerdas. Bahkan yang paling banyak diinovasi ada AI cerdas. Inovasi itu ditingkatkan kemampuannya, dibuat lebih canggih lagi, dan hasilnya juga sangat mahal. Itu. Jadi kalau kita mau beli sekarang barang-barang elektronik yang berbasis AI, jangan heran harganya sudah tinggi sekali. Nah, siapa yang menciptakan AI itu adalah manusia. Termasuk kalian manusia itu termasuk. Kapan kita tunggu waktu? Ada waktunya dong. Kita selesaikan dulu sekolah kita, rajin, dan itu saja itu. Jadi di situ nanti kita meningkatkan keterampilan kita sehingga bisa kita berinovasi mengenai AI jadi gampang sekali. Sekarang kalau ada tugas-tugas bisa dilihat ChatGPT, ada di Pak, pinjam dulu apa lah, seperti itu kan. Untuk apa? Saya dulu Pak, tugas saya ChatGPT buat saya menulis keterangan. Itu ada tugas bahasa Indonesia. Nanti dibuatnya bertamasya. Udah dibuatnya. Ini gerakannya dan ini adalah karangannya. Bisa seperti itu. Jadi bisa kita kapan lagi kita rasakan, sekarang sudah bisa. Kalian bisa lihat nanti di HP orang tua
pinjam bagaimana Google Maps, ada lagi kamera kan? Ya kan? Bisa kamera merubah wajah dari muda menjadi tua. Coba kan kalau ketua kelas kelompok 1 dia berumur 80 tahun. Bayangkan ketua kelas ini lah wajahnya seperti apa. Tetap cantik. Ketuanya malu-malu. Nah inilah mengenai kecerdasan artifisi. AI ini inilah dia. Dan sebelum kita masuk pada rangkuman, ini kita coba dulu kalau pemahamannya sudah bisa. Ini walaupun ini sangat sederhana sekali, tetapi paling tidak tahu kita membedakan AI cerdas dan AI non cerdas. Ya, itu saja ini dulu. Nanti yang lebihnya kita belajar sampai benar-benar mengerti mengenai AI cerdas. Nah, ini nanti pekerjaan kelompoknya ya, pekerjaan kelompok ditulis ketua kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Dan sesuai petunjuk, tuliskan di bawah gambar yang sesuai dengan AI cerdas dan AI non cerdas. Jadi tinggal memilih-milih gambar apa ini AI cerdas atau AI non cerdas. Itu disepakati dalam kelompok. Jadi orang-orang hebat itu tidak mudah mengalah. Itu orang hebat. Tidak mudah mengalah, tetapi selalu berinovasi. Sah. Kerja kelompok ya, kerja kelompok sendiri ya kan. Lihat dibaca gambarnya, seperti apa gambarnya. Dibaca. Iya, kesepakatan kelompok. Bukan pekerjaan sendiri, pekerjaan kelompok. Ingat, tulis kelompok berapa, ketua kelompok dan anggota. Nah, iya ya. Oh ini seperti apa kelompok spesifik? Ini masuk AI cerdas atau non cerdas? Ya, dibahas dalam kelompok seperti itu. Jadi keputusan kelompok adalah keputusan bersama. Makanya saling bertemu, berikan pendapat, tayangkan gambarnya kepada teman-teman. Nanti yang ini tadi ini cerdas ini non cerdas ini. Saya ini milih ini tapi karena cepat-cepat menulis ya udah terserah saya. Ini hanya kita lihat sampai di mana mengerti kita AI cerdas dan AI non cerdas. Ini boleh dilihat sistem yang dirancang, tapi yang jelasnya tidak cerdas dia lah. Dia hanya satu mengerjakan tugas. Kalau manusia disuruh dapat sampai itu saja kerjanya hanya kosong. Nah, dibahas ini karena ini pekerjaan kelompok dibahas. Nanti kita pertanggungjawabkan masing-masing kelompok bertanggungjawabkan hasil pekerjaan bersama. Dilihat gambarnya, dilihat tidak perlu buru-buru. Ini konsep menguasai mengerti kecerdasan artifisi. Ya, ini kita mulai dari gambarnya saja dulu. Nanti pemahaman kelimanya dari gambarnya dulu bisa kita bedakan AI cerdas dan non cerdas. Nah, bagaimana ketua? Ketua masih malu-malu ya. Kalau kelompok ini sepertinya senyum-senyum saja. Seperti sudah sepakat kalian mengenai jawaban kalian ini. Tidak bisa dibaca tulisan gambar kan? Bisa kan? Dibahas. Sampai tuntas, tapi tidak boleh bertengkar. Itu saja, mainkan saja. Kalau si putra, siapanya si putra dengan tangan kirinya, kidalnya, sudah selesai. Udah tulis nama kelompoknya, ketuanya tulis itu huruf pertama ketua ya. Baru anggotanya, si Joyce-nya kasih nomor 2 ya. Disepakati, nanti tidak boleh bertengkar ya.
Kalau ada salahnya tidak boleh bertengkar ya, karena kesepakatan kelompok ini. Belajar kita juga mengerjakan tugas berkelompok. Ada saatnya kita mandiri dan ada saatnya kita mengerjakan secara bersama-sama. Konsepnya saja harus itu saja, konsepnya tahu. Itu saja konsepnya. Tahu kita. Contoh I cerdas dan ini dan non-cer ini saja konsep ini. Bisa membantu manusia seperti manusia. Walaupun dia tidak bernafas. Kalau non-cerdas ya. Kalau sudah selesai diberitahu ya, ini ketuanya siapa? Sestia. Ya. Sudah ditulis kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 4. Sudah semua ya? Sudah. Oke. Ini kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2 masih belum? Disepakati, kita beri waktu 2 menit lagi. Ini kalau kelompok 1, ketuanya masih serius ya, serius menulis nama-nama anggotanya. Hati-hati menulis nama ketua ya. Nanti ketuanya marah. Kalau salah namanya pasti itu banyak sekali cerita lagi. Ini sudah. Sudah. Kelompok 1 sudah masih belum atau masih ditulis. Tinggal kelompok 1. Masih ditulis. Belum sudah Pak. Lagi tak berjalan tapi tunggu Pak. Tunggu Pak, tunggu. Berapa menit lagi dikasih? 2 menit lagi ya? Hah? Sudah. Tanya sudah Pak. Oke, kita mulai. Sudah? Sudah. Yang jawabannya tidak ada yang diganti lagi? Tidak. Sudah ada kesepakatan bersama? Sudah. Salah benar, selalu paham? Itu saja. Nanti kita belajar lagi kok ini bisa salah ya. Sebenarnya saya ingin kenapa bisa seperti itu. Ini pendapat saya seperti ini. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Apa gambar pertamanya? Ini gambarnya berderet ya. Baru ke bawah seperti itu. Apa jawaban kelompok 1? Kita lihat kalau ini nanti tanggapan kelompok 2, 3, dan 4. Silakan berdiri. Kelompok 1. Satu saja. Siapa ketuanya? Oh, ketuanya. Ini ketuanya biasa yang lagi. Coba. Robot penjelajah. I cerdas. Oh, I cerdas. Kenapa? Kelompok 2. Bagaimana? Setuju tidak setuju? Setuju. 3. Setuju. Bagaimana? Setuju. Untuk saya kalau setuju ya, yakin penjelajah itu. Nih, 2, coba. Kalkulator, I non cerdas. Kalkulator, I cerdas. Bagaimana kelompok 3? Setuju. Ini kelompok 4 bagaimana? Setuju. 1. Setuju. Ini masih ragu-ragu menjawab ini. Oh, I non cerdas. Coba gambar ketiganya. Coba. Roket. Berdiri. Ketua masa lupa, ketua saja berdiri. Roket. Spesifik. Seksi. I cerdas. I cerdas. Bagaimana 4? Setuju. Benar? Benar. Yakin mereka benar jawabannya. 1. Setuju. 2. Setuju. Oke, kita masuk di keempat. Mesti dengan jagaan yang berdiri membacakan hasil kelompok mereka. Oke, apa gambarnya? Kipas angin, I non cerdas. Ya, kita ada di rumahnya kipas angin. Mudah sekali. Kipas angin, Non cerdas. I cerdas. I non cerdas. Mereka masih bertahan. Bagaimana kelompok 1? Setuju itu? I cerdas atau non cerdas? cerdas. I non cerdas. Yakin? Yakin. Kelompok 2? Setuju. 3? Setuju.
Oke, kita ulangi dari awal. Karena masih banyak gambar, kita sesuaikan. Silakan. Lanjut. Gambar berikut. Google Maps, cerdas. Yang mana? Dua. Setuju. Yakin? Yakin. Sudah pernah dilihat di HP orang tua? Sudah. Tiga. Setuju. Susah kalau saya ragu kalau masalah salahnya nanti ada salah suaranya pasti kecil. Kalau empat? Setuju. Oke, lanjut gambar berikut. Mobil otonom. Mobil otonom. Oke. Cerdas. Cerdas. Kemarin ketua ke-22 bercita-cita membuat mobil otonom ya. Dia mau dapat uang banyak. Bagaimana ketiga? Setuju. Yakin? Yakin. Empat. Setuju. Satu. Setuju. Besar suara rendah, ada suaranya. Coba tiga. Yakin tiga ini si cuti ini. Terus ketua terus yang menjawab atau ganti-ganti dengan anggota? Yang dinding. Ya ketua. Ganti dengan anggota atau ketua terus? Oh, tidak di si Josnya tidak mau. Oke, ketua takutnya salah nanti baca. Padahal gereja pintar membaca. Lanjut. Jam dinding. Ainun cerdas. Oh, ada di rumah kan? Ada kan? Ya. Kalau baterainya habis, jamnya pasti berhenti. Oke, bagaimana? Satu langsung kita tanya satu. Ini kita lihat setuju. Jam dindingnya air cerdas. Oh, air non cerdas. Bertahan dengan jawabannya. Oke, nomor berikut, gambar berikut. Kelompok 4. Rice cooker, non cerdas. Rice cooker, air non cerdas. Wow. Ada di rumah, pasti ada kan? Ada. Pagi sore pasti ketemu kita namanya rice cooker ya. Masih belum bisa mengenal gambar rice cooker. Ini, tahu kan? Tahu di mana tahu? Ya, di pasar atau di rumah? Kan? Di rumah. Coba lanjut, gambar berikut. Oh, diganti. Ketuanya bilang pertanyaan, baca terus lah gantian. Masa ketua terus gantian? Ini wakil tetap percaya dia sama kalau ketuanya tidak. Wakil ketuanya ini, coba. Pesawat konvensional, Oh. non cerdas. Air non cerdas. Sekalipun dia canggih tapi masih manual oleh Manusia. makanya dia masih non cerdas. Jadi beda dengan rocket space tadi ya. Jadi ini dulu awal kita belajar mengenai kecerdasan artifisial yang dibuat dan diciptakan oleh manusia. Jadi kita pelan-pelan saja belajarnya. Sekarang karena sudah mulai mengenal kecerdasan artifisial, silakan dibaca-baca, pinjam HP orang tua, cari mengenai kecerdasan artifisial. Baik, terima kasih semua jawabannya. Ini rangkuman kita ya. Kecerdasan artifisial adalah bidang yang luas dan kompleks dengan potensi transformasi. Artinya kita tadi bisa berinovasi terus, tidak ada batasnya. Oh, sekarang sudah ketemu ya, sudah berhenti, tidak. Selalu berlanjut. Mesin cerdas dan mesin non cerdas memiliki perbedaan mendasar dalam cara kerja dan kemampuan dan aplikasi. Terakhir, mesin cerdas menawarkan inovasi, sedangkan mesin non cerdas tidak. Karena sekarang yang inovasinya saja kita lihat. Di sini semua negara-negara saling bersaing membuat AI cerdas. Jadi demikian saja pelajaran kita hari ini. Semoga ini menjadi awal kita mengenal menjadi AI dan seterusnya. Silakan belajar di rumah bersama orang tua dan kapan kita mulai masuk lagi pembelajaran KKA itu nanti menjadi kita teruskan bahan-bahan mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Demikian saja dan terima kasih.
Agak, di foto ya. Stop, betul.